nyangkut gimana? Ini portofolio beneran dari Pak Aprinaldi yang kemarin nge-live bareng aku. Ya, jadi aku tutup dulu di sebelah kanan biar teman-teman nggak bingung. Wahai teman-teman yang portofolionya nyangkut, pay attention ke sini, jangan leave dulu, penting banget. Yang masih pemula, hopefully nggak ada yang nyangkut. Nyangkut itu rugi di atas 20%, definisi aku. Nanti di akhir aku akan kasih review saham-saham ya. Pilihan saham-saham yang masih bagus. Oke, ini kondisinya. Dibilang aku rugi saham ini, aku udah stres nih, sahamnya kayak gini, rugi. Aku bilang, tolong dong aku dikasih catatan kayak gini. Ini kamu punya ASRI berapa banyak dari modal, dan seterusnya. Terus masing-masing ruginya berapa? Aku kasih tahu teman-teman, caranya buat ngecek, mana sih saham yang bikin portfolio Anda jadi sakit? Anda cek ya. Ini rugi paling besar secara persentase saham NV, 36%. Tapi porsinya dia cuma 5%. Kita lihat secara weight. Secara weight, yang paling membebani portfolio ternyata bukan si NV, melainkan si ASRI. Padahal rugi dia cuma 5% saja. Tapi modalnya ini tidak konsisten. Ini rugi semua. Ini posisinya ini rugi semua ya. Oke, ini modalnya nggak konsisten. Sekarang, caranya mengatasi gimana? Biasanya, aku akan cek weight-nya dulu, dan kemudian aku cek technical dan FA-nya. Ini artinya apa sih? Kita cek sama-sama. Contoh, saham Alam Sutera. Alam Sutera, secara teknikal, ya jadi setelah dicek weight, itu dicek teknikalnya, lalu dicek secara fundamental juga. Alam Sutera, ya 3 tips untuk saham nyangkut: 1 cek teknikal, 1 cek weight, 2 cek teknikal, 3 cek fundamental. Alam Sutera, analisis saya, saham ini masih dalam stage 1, dia belum naik, dia belum dikumpulin oleh big money, baru mau dikumpulin. Volumenya konvergen, tiap harga naik, volume naik tinggi, artinya bagus. Bukan dalam sehari 2 hari ke depan. Dia bagus untuk 3-6 bulan ke depan. Secara teknikal, untuk Alam Sutera ini, aku lihat upside-nya dia selama 3 bulan itu bisa 20%, bahkan lebih. Ya, ini sempat naik segini, ini bisa 20-40%. Kesimpulannya, kalau cuma rugi 5%, sebenarnya Alam Sutera ini secara teknikal oke. Kemudian BNGA, aku akan cek lagi. BNGA gimana? BNGA juga sama, dia lagi diakumulasi, jangka pendek kena resisten, tapi jangka menengahnya potensial. Maka dari itu aku kasih angka 2, artinya udah di stage 2. NV. Tidur. Bad ya, aku kasih 0. IAA. Masih di stage 1, ini kok merah. Tapi tinggi, tapi kok merah. Ternyata setelah aku lihat real time-nya beberapa waktu yang lalu tuh, dia sebenarnya tinggi itu pas naik, pas turun jualannya dikit di grafik intraday. Jadi sebenarnya ini masih akumulasi. Dia posisinya masih kayak ASRI tadi ya, masih bisa naik, tapi harus nunggu sekitar 3-6 bulanan. Untung dikit, rugi dikit, rugi 5% dikit. P1, Real, dan WSBP. Aku akan cek. P1, ini juga sama, masih akumulasi, tapi akumulasinya nggak sekuat untuk ASRI, nggak sebagus ASRI. WSBP quite good, cuman dia masih dalam stage 1 juga, jadi masih akan lambat, ya, posisinya kayak ASRI, kayak ADI, tapi masih lebih bagus ADI dan ASRI ya. Terus kemudian Real, aku nggak bisa ajarin baca chart dalam 5 menit, jadi teman-teman lihat aja SODV yang sebelum-sebelumnya, oke?
Real, aku kasih 0. Nah, dia teknikalnya jelek banget. Biasanya kalau perusahaan yang tidur-tidur itu fundamentalnya dia juga jelek gitu. Kesimpulannya ya. Yang pertama PR-nya untuk portfolio ini Pak Aprinaldi ya, ini harus disetarakan dulu. Oke, kesimpulannya ya, Alam Sutra ini kan bagus. Dia lagi akumulasi, mau ke stage 2, stage 1 tapi stage 1-nya bagus, ada stage 1 jelek, ada juga. Kesimpulannya ini di hold. Ya, ini aku lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aku langsung aja NV jelek, real jelek, kalau ada likuiditas langsung jual atau jual di pasar nego, rugi dong. 36%, 11%, ya udah anggap uang sekolah mau diapain, ini di hold, technical fundamental juga jelek gitu. Jadi kalau misalkan teknikalnya jatuh dalam, fundamentalnya bagus, misalkan di sini ada TLKM atau HMSP, masuk 12 saham itu, ini masih bisa di hold. Ya, teknikalnya kan jelek ini, masih turun. Tapi FA-nya oke, masih bisa hold. Tapi ini udah teknikal jelek, fundamental jelek, ini aku buang. Kesimpulannya 7 saham dikurangi 2 jadi 5 saham. Harusnya saham dia ini 20%-an. Oh, berarti nanti kalau si Asri dia naik hold terus jual 15%-nya supaya sisanya jadi 20%. Ya. Terus BNGA ini bagus tapi dia gerakannya bakalan liar. Bakalan liar itu liar kayak bisa kayak BBKP gitu, ya. Jadi ini bisa ada shocking terapi gitu. Nanti ini sementara masih di hold dulu untuk saat ini. Nanti kalau misalkan cuan ini bisa dijual juga, jangan nambah beli untuk menyamakan 20% jika tidak ada peluang beli. Jika posisi belinya nggak bagus, maksudnya gimana? Tahu-tahu dia naik 24%, boom. Misalkan kayak gitu. Anda mau beli lagi hanya karena mau nambahin jadi 20%. Jangan. Udah, ini kalau misalkan nanti cuan, hold, jual dulu ketika dia naik. NV, sell, gimana caranya? Tanya broker Anda untuk jual di pasar nego atau gimana. NV bisa bangun nggak? Bisa. Oke. GIAA ini masih akumulasi, ini hold. Nanti kalau pas ini hold, mungkin ini kan ruginya kan cuma 5% aja ya. Ini jual aja 3% dulu. Intinya adalah samain dulu weight-nya. Kemudian Pewon, ini hold. Kalau nanti ada peluang bagus, boleh nambah untuk 9% disamain ininya. Tapi jangan 9% itu artinya 9% dari ini loh Bapak Ibu modal. Semoga paham ya maksud aku ya. Jadi misalkan 100 juta, aku nggak ngerti modal dia berapa. Ini 20 jutaan, kalau atau gampangnya, oh ya 100 juta ini 10 jutaan, berarti kalau 11% dia baru punya dikit ya, ini tambah aja lah gitu. Kalau misalkan dia breakout-nya bagus, ya hold, ya ini trading kayak biasa. Terus kemudian real jual, WSBP ini hold dulu aja, ini pas 20%, hold, sabar, tapi harus sabar karena dia masih di stage 1. Sampai di sini, ini aku mau kasih lihat untuk company facts-nya, fundamentalnya dari saham-saham yang dipunya Pak Aprinaldi tadi. Ini Asri jelas-jelas dia kena COVID-19, parah banget. Aduh, mana tadi? Ini belum disetahunkan. Kalau disetahunkan dikali 2 angkanya akan ada di sini. Ya, jadi ini juga turun juga dari beberapa tahun kemarin. Jadi buat investing, no. Current ratio dia, kemampuan dia bayar utang Juni 2020 juga turun juga ya. Ini BNDA ini quite good sebenarnya. Ini belum disetahunin, kalau disetahunin dikali 2 ya angkanya mirip-mirip di sini. Jadi BNDA ini, tapi aku nggak mau buat investasi, better buat trading aja. Terus NV, aduh, no lah, no. Oke. Oke ya, dulu kita cuma trading aja, trennya udah habis, ya udah gitu. Maaf ya kalau ada manajemennya. Oke, ini GIAA, ini turnaround company, kita nggak ngelihat fundamental. Ini kalau disetahunkan angkanya di sini, kita cuma technically aja trading. GIAA for investing, no, untuk 5 tahun ke depan, nggak. P1 ini sebenarnya untuk properti lumayan bagus, tapi dia kedampak COVID-19, mall-mallnya di Jakarta dan Surabaya
itu sangat terdampak, sangat sepi sekali. Ya beda dengan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih agak ramai karena Jakarta dan Surabaya itu parah. For investing dulu masuk di buku aku nabung saham, sekarang dengan kondisi sekarang ini no. Jadi kalau buat investing kita bisa berubah selera juga investasinya, tapi ngupdate-nya nunggu beberapa ini laporan keuangan keluar gitu, atau kalau bisnis modelnya keluar. Terus oke, ini BSBP. Ini juga kena COVID-19, dampak COVID-19. Kalau konstruksi aku suka secara technically ADI dan BTPP, kalau fundamentally aku suka PTPP. Terus ini BSBP juga nggak semakin bagus gimana gitu. Kesimpulannya, kalau buat saham yang nyangkut adalah satu, lihat weight-nya. Cara atasi saham yang nyangkut, jangan sampai nyangkut buat teman-teman yang portfolionya masih bersih, dengan cara belajar dulu, ada belajar cara stop loss dan lain-lain. Itu di IM-Trade kalau misalkan teman-teman lihat kita kasih tahu beli jual apa, ada stop loss di angka berapa, itu buat belajar. Cara atasi saham nyangkut, 1, cek weight. 2, teknikal. 3, fundamental. Terus kesimpulan actionnya mau ngapain. Oke, itu aja sih.